Halo, apa kabar Wong Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anyu Sumsel. Bersama saya Riza Palepi siap menemani Anda. Dan inilah seputar Anyu Sumsel selengkapnya. Dalam pertemuan dengan Polres Oki dibahas pengamanan objek vital kelistrikan serta langkah antisipasi gangguan operasional. Sementara itu bersama pemerintah Kabupaten Oki, PLN membahas peningkatan kualitas layanan, penanganan keluhan pelanggan, dan pengembangan infrastruktur kelistrikan. Manajer PLN UP3 Ogan Ilir, MA Hamdatul Rofiko menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan, terutama pasca Idul Fitri saat aktivitas masyarakat kembali meningkat. Ia mengatakan dukungan dari aparat dan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga keamanan aset serta kelancaran operasional. Kapolres Oki AKBP Eko Rubianto menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung PLN. Pihaknya siap bersinergi dalam memastikan keamanan instalasi kelistrikan serta membantu pengamanan kegiatan operasional PLN demi kepentingan masyarakat luas. Sementara itu, Bupati Oki Mukhendi Mahzareki turut mengapresiasi langkah proaktif PLN dalam membangun koordinasi lintas sektor. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan listrik semakin optimal dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat kelurahan, forum RT RW, tokoh masyarakat, serta warga setempat. PLN mengingatkan masyarakat untuk menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik serta menghindari aktivitas berisiko seperti bermain layang-layang atau mendirikan bangunan di dekat jaringan. Dalam momentum pasca Idul Fitri, masyarakat juga diedukasi untuk lebih waspada terhadap penggunaan peralatan listrik di rumah, termasuk kebiasaan membiarkan charger ponsel tetap terpasang di stop kontak, terutama di dekat tempat tidur yang berpotensi memicu korsleting hingga kebakaran. PLN juga menghimbau masyarakat untuk memahami langkah penanganan awal saat terjadi sengatan listrik dengan terlebih dahulu mematikan sumber listrik sebelum memberikan pertolongan. General Manager PLN UID S2JB menegaskan, edukasi keselamatan listrik akan terus digencarkan, khususnya pasca Idul Fitri, sebagai bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan listrik yang andal dan aman bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, PLN berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat, sehingga potensi gangguan maupun kecelakaan akibat listrik dapat diminimalkan. Melalui petugas pencatat meter yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, PLN turut berperan dalam proses verifikasi dan pemuktahiran data sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pendataan dilakukan secara faktual sesuai kondisi di lapangan. Pendataan DTSEN dilaksanakan secara bertahap di wilayah kerja ULP Telanai Pura dan mencakup berbagai lapisan masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid dan terintegrasi, terutama dalam mendukung program pemerintah pasca Idul Fitri agar lebih tepat sasaran. PLN juga menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang jujur kepada petugas. Kolaborasi ini menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung pembangunan berbasis data, selain menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Fitur Swacam memungkinkan pengguna listrik pasca bayar melakukan pencatatan angka stan kWh meter secara mandiri, sehingga dapat diketahui jumlah tagihan konsumsi listrik aktual. Hal ini menjadi sangat relevan pasca Idul Fitri ketika penggunaan listrik cenderung meningkat selama periode libur dan berdampak pada pengaturan budget tagihan listrik rumah tangga. Dengan mengetahui pemakaian listrik lebih awal, pelanggan dapat memperkirakan besaran tagihan dan menyesuaikan anggaran rumah tangga secara lebih terkendali. Prosesnya pun praktis, cukup memotret angka stan kWh meter melalui aplikasi PLN Mobile, memasukkan data, dan mengirimkannya untuk diproses sistem PLN. General Manager PLN WID S2JB Adi Herlambang menjelaskan,
bahwa fitur ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membantu pelanggan dalam mengelola keuangan pasca Idul Fitri. PLN juga mengingatkan bahwa pencatatan meter mandiri dapat dilakukan setiap bulan pada periode tanggal 23 hingga 27. Kehadiran fitur Swakem menjadi bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan pelanggan, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan yang lebih cermat melalui pemanfaatan teknologi digital. Manajemen trafo merupakan salah satu langkah strategis PLN dalam melakukan penyesuaian beban pada gardu distribusi, sehingga kapasitas trafo dapat bekerja secara optimal dan aman. Setelah periode Lebaran, biasanya terjadi perubahan konsumsi listrik di sejumlah wilayah, baik di kawasan permukiman maupun pusat aktivitas masyarakat. Tim teknik PLN WLP Tebing Tinggi melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi trafo, meliputi pengukuran beban suhu, tegangan, serta inspeksi visual pada peralatan pendukung jaringan. Dari hasil evaluasi tersebut dilakukan penataan dan pemindahan beban pada beberapa titik guna menghindari potensi overload yang dapat mengganggu kontinuitas suplai listrik. Manajer PLN WLP Tebing Tinggi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya setelah masa libur panjang Idul Fitri. PLN juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. Dengan dilaksanakannya kegiatan manajemen trafo ini, PLN WLP Tebing Tinggi berharap sistem kelistrikan tetap andal sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan lancar pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pengamanan difokuskan pada daerah yang memiliki tradisi penerbangan balon udara seperti Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Jombang, dan Pasuruan. PLN bersama unsur pengamanan setempat melakukan patroli terpadu, sosialisasi langsung kepada masyarakat, serta penertiban balon udara yang berpotensi mengganggu jaringan listrik khususnya pada jalur tegangan tinggi. Selain itu, PLN memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar infrastruktur kelistrikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap potensi bahaya listrik, terutama di area dekat jaringan tegangan tinggi. PLN juga menghimbau masyarakat untuk tidak menerbangkan balon udara secara bebas karena berisiko mengganggu jaringan listrik. Sebagai alternatif, masyarakat dapat menggunakan balon udara yang ditambatkan agar tetap aman. Melalui langkah preventif dan kolaboratif ini, PLN berharap pasokan listrik tetap andal selama periode pasca Idul Fitri hingga Lebaran ketupat, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menjalankan peran ganda, yakni sebagai penyedia layanan kelistrikan yang andal, sekaligus mitra sosial yang aktif berkontribusi di tengah masyarakat. Setelah memastikan keandalan listrik selama masa siaga Idul Fitri, PLN melanjutkan perannya dengan menghadirkan aksi sosial sebagai bentuk kepedulian berkelanjutan. Para pegawai PLN WLP Kuala Tungkal turun langsung ke lokasi untuk menyerahkan santunan sekaligus berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti. Interaksi hangat yang terjalin menciptakan suasana penuh kekeluargaan, memperkuat nilai empati dan kebersamaan. Manajer PLN WLP Kuala Tungkal, Yosa Perdana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang terus dijalankan secara berkelanjutan. Apresiasi juga disampaikan oleh pihak pengurus panti asuhan. Mereka menilai kehadiran PLN tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga membawa kebahagiaan dan perhatian bagi anak-anak. Kami sangat bersyukur atas kepedulian PLN WLP Kuala Tungkal. Kehadiran mereka membawa kebahagiaan bagi anak-anak di sini. Bantuan ini sangat berarti dan membuat anak-anak merasa diperhatikan, ujar salah satu pengurus panti asuhan Budiman. Melalui kegiatan ini, PLN menunjukkan bahwa kehadirannya tidak hanya menghadirkan terang melalui listrik,
tetapi juga melalui kepedulian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari Panti Asuhan Budiman, sebagai berbagi ini menjadi bukti bahwa PLN terus berkomitmen memberikan manfaat yang lebih luas bagi lingkungan sekitarnya. Pada H+2 Idul Fitri, jumlah transaksi pengisian kendaraan listrik mencapai 18.088 kali dalam sehari, dengan konsumsi energi sebesar 427.980 kWh. Angka ini meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Peningkatan ini menunjukkan tren penggunaan kendaraan listrik yang semakin diminati oleh masyarakat, seiring berkembangnya infrastruktur pengisian daya di berbagai wilayah. Saat ini PLN bersama mitra telah menyediakan lebih dari 4.700 unit SPKLU yang tersebar di lebih dari 3.000 titik di seluruh Indonesia, khususnya jalur mudik, Trans Sumatera, Jawa, dan Bali. Jumlah SPKLU juga meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mendukung kelancaran perjalanan pengguna kendaraan listrik, PLN turut menghadirkan SPKLU Mobile di titik strategis serta meningkatkan teknologi pengisian dari standar menjadi fast charging hingga ultra fast charging. Selain itu, PLN juga memperkuat layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile, di antaranya fitur Trip Planner untuk perencanaan rute perjalanan dan Entrif untuk memantau antrian pengisian secara real-time. PLN menilai capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik, sekaligus kesiapan infrastruktur dalam mendukung mobilitas ramah lingkungan di Indonesia. Salah satu penerima manfaat, Rika Yuliana, kini dapat merasakan listrik di rumahnya. Kehadiran listrik memberikan perubahan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mendukung kegiatan belajar anak-anak di malam hari. Program Light Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang bertujuan menghadirkan akses energi secara lebih merata. Bantuan diberikan melalui semangat gotong royong untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Manajemen PLN setempat menyampaikan bahwa program ini tidak hanya menghadirkan listrik, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. PLN berkomitmen untuk terus memperluas akses listrik hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ibu Rika Yuliana, ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah berbagi memberikan bantuan lampu kepada saya. Semoga lampu yang diberikan bisa bermanfaat bagi saya, dan untuk PLN-nya semoga bisa selalu membantu warga yang membutuhkan, dan semoga selalu jaya. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan listrik untuk mendukung aktivitas produktif dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan aspek mutu, ketepatan waktu, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap potensi kendala di lapangan. Manajer proyek menyampaikan bahwa percepatan pekerjaan terus dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga kualitas konstruksi dan disiplin terhadap standar keselamatan kerja. Keberadaan GI 150 kV bunga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas sistem kelistrikan di wilayah Gresik, sehingga mampu mendukung pertumbuhan industri dan aktivitas masyarakat pasca Idul Fitri. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui petugas pencatat meter yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, PLN turut berperan dalam proses verifikasi dan pemuktahiran data sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pendataan dilakukan secara faktual sesuai kondisi di lapangan. Pendataan DTSEN dilaksanakan secara bertahap di wilayah kerja ULP Telanai Pura dan mencakup berbagai lapisan masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid dan terintegrasi, terutama dalam mendukung program pemerintah pasca Idul Fitri agar lebih tepat sasaran. PLN juga menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang jujur kepada petugas. Kolaborasi ini menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung pembangunan berbasis data, selain menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Manajemen trafo merupakan salah satu langkah strategis PLN dalam melakukan penyesuaian beban pada gardu distribusi, sehingga kapasitas trafo dapat bekerja secara optimal dan aman. Setelah periode lebaran, biasanya terjadi perubahan konsumsi listrik di sejumlah wilayah, baik di kawasan permukiman maupun pusat aktivitas masyarakat. Tim teknik PLN WLP Tebing Tinggi melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi trafo, meliputi pengukuran beban suhu, tegangan, serta inspeksi visual pada peralatan pendukung jaringan. Dari hasil evaluasi tersebut dilakukan penataan dan pemindahan beban pada beberapa titik guna menghindari potensi overload yang dapat mengganggu kontinuitas suplai listrik. Manajer PLN WLP Tebing Tinggi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya setelah masa libur panjang Idul Fitri. PLN juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. Dengan dilaksanakannya kegiatan manajemen trafo ini, PLN WLP Tebing Tinggi berharap sistem kelistrikan tetap andal sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan lancar pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam pertemuan dengan Polres Oki dibahas pengamanan objek vital kelistrikan serta langkah antisipasi gangguan operasional. Sementara itu bersama pemerintah Kabupaten Oki, PLN membahas peningkatan kualitas layanan, penanganan keluhan pelanggan, dan pengembangan infrastruktur kelistrikan. Manajer PLN UP3 Ogan Ilir, MA Hamdatul Rofiko menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan, terutama pasca Idul Fitri saat aktivitas masyarakat kembali meningkat. Ia mengatakan dukungan dari aparat dan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga keamanan aset serta kelancaran operasional. Kapolres Oki AKBP Eko Rubianto menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung PLN. Pihaknya siap bersinergi dalam memastikan keamanan instalasi kelistrikan serta membantu pengamanan kegiatan operasional PLN demi kepentingan masyarakat luas. Sementara itu, Bupati Oki Mukhendi Mahzareki turut mengapresiasi langkah proaktif PLN dalam membangun koordinasi lintas sektor. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan listrik semakin optimal dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat kelurahan, forum RT RW, tokoh masyarakat, serta warga setempat. PLN mengingatkan masyarakat untuk menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik serta menghindari aktivitas berisiko seperti bermain layang-layang atau mendirikan bangunan di dekat jaringan. Dalam momentum pasca Idul Fitri, masyarakat juga diedukasi untuk lebih waspada terhadap penggunaan peralatan listrik di rumah, termasuk kebiasaan membiarkan charger ponsel tetap terpasang di stop kontak, terutama di dekat tempat tidur yang berpotensi memicu korsleting hingga kebakaran. PLN juga menghimbau masyarakat untuk memahami langkah penanganan awal saat terjadi sengatan listrik dengan terlebih dahulu mematikan sumber listrik sebelum memberikan pertolongan. General Manager PLN UID S2JB menegaskan,
Edukasi keselamatan listrik akan terus digencarkan, khususnya pasca Idul Fitri, sebagai bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan listrik yang andal dan aman bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, PLN berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat, sehingga potensi gangguan maupun kecelakaan akibat listrik dapat diminimalkan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menjalankan peran ganda, yakni sebagai penyedia layanan kelistrikan yang andal, sekaligus mitra sosial yang aktif berkontribusi di tengah masyarakat. Setelah memastikan keandalan listrik selama masa siaga Idul Fitri, PLN melanjutkan perannya dengan menghadirkan aksi sosial sebagai bentuk kepedulian berkelanjutan. Para pegawai PLN WLP Kuala Tungkal turun langsung ke lokasi untuk menyerahkan santunan sekaligus berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti. Interaksi hangat yang terjalin menciptakan suasana penuh kekeluargaan, memperkuat nilai empati dan kebersamaan. Manajer PLN WLP Kuala Tungkal, Yosa Perdana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang terus dijalankan secara berkelanjutan. Apresiasi juga disampaikan oleh pihak pengurus panti asuhan. Mereka menilai kehadiran PLN tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga membawa kebahagiaan dan perhatian bagi anak-anak. Kami sangat bersyukur atas kepedulian PLN WLP Kuala Tungkal. Kehadiran mereka membawa kebahagiaan bagi anak-anak di sini. Bantuan ini sangat berarti dan membuat anak-anak merasa diperhatikan, ujar salah satu pengurus panti asuhan Budiman. Melalui kegiatan ini, PLN menunjukkan bahwa kehadirannya tidak hanya menghadirkan terang melalui listrik, tetapi juga melalui kepedulian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari panti asuhan Budiman, sebagai berbagi ini menjadi bukti bahwa PLN terus berkomitmen memberikan manfaat yang lebih luas bagi lingkungan sekitarnya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan aspek mutu, ketepatan waktu, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap potensi kendala di lapangan. Manajer proyek menyampaikan bahwa percepatan pekerjaan terus dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga kualitas konstruksi dan disiplin terhadap standar keselamatan kerja. Keberadaan GI 150 kV bunga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas sistem kelistrikan di wilayah Gresik, sehingga mampu mendukung pertumbuhan industri dan aktivitas masyarakat pasca Idul Fitri. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengamanan difokuskan pada daerah yang memiliki tradisi penerbangan balon udara seperti Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Jombang, dan Pasuruan. PLN bersama unsur pengamanan setempat melakukan patroli terpadu, sosialisasi langsung kepada masyarakat, serta penertiban balon udara yang berpotensi mengganggu jaringan listrik, khususnya pada jalur tegangan tinggi. Selain itu, PLN memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar infrastruktur kelistrikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap potensi bahaya listrik, terutama di area dekat jaringan tegangan tinggi. PLN juga menghimbau masyarakat untuk tidak menerbangkan balon udara secara bebas karena berisiko mengganggu jaringan listrik. Sebagai alternatif, masyarakat dapat menggunakan balon udara yang ditambatkan agar tetap aman. Melalui langkah preventif dan kolaboratif ini, PLN berharap pasokan listrik tetap andal selama periode pasca Idul Fitri hingga Lebaran Ketupat, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. Fitur Swakem memungkinkan pengguna listrik pasca bayar melakukan pencatatan angka stan KWH meter secara mandiri,
sehingga dapat diketahui jumlah tagihan konsumsi listrik aktual. Hal ini menjadi sangat relevan pasca Idul Fitri ketika penggunaan listrik cenderung meningkat selama periode libur dan berdampak pada pengaturan budget tagihan listrik rumah tangga. Dengan mengetahui pemakaian listrik lebih awal, pelanggan dapat memperkirakan besaran tagihan dan menyesuaikan anggaran rumah tangga secara lebih terkendali. Prosesnya pun praktis, cukup memotret angkasan KWH meter melalui aplikasi PLN Mobile, memasukkan data, dan mengirimkannya untuk diproses sistem PLN. General Manager PLN WDS2JB Adi Herlambang menjelaskan bahwa fitur ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membantu pelanggan dalam mengelola keuangan pasca Idul Fitri. PLN juga mengingatkan bahwa pencatatan meter mandiri dapat dilakukan setiap bulan pada periode tanggal 23 hingga 27. Kehadiran fitur Swacam menjadi bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan pelanggan, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan yang lebih cermat melalui pemanfaatan teknologi digital. Pada H+2 Idul Fitri, jumlah transaksi pengisian kendaraan listrik mencapai 18.088 kali dalam sehari, dengan konsumsi energi sebesar 427.980 kWh. Angka ini meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Peningkatan ini menunjukkan tren penggunaan kendaraan listrik yang semakin diminati oleh masyarakat, seiring berkembangnya infrastruktur pengisian daya di berbagai wilayah. Saat ini PLN bersama mitra telah menyediakan lebih dari 4.700 unit SPKLU yang tersebar di lebih dari 3.000 titik di seluruh Indonesia, khususnya jalur mudik, Trans Sumatera, Jawa, dan Bali. Jumlah SPKLU juga meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mendukung kelancaran perjalanan pengguna kendaraan listrik, PLN turut menghadirkan SPKLU Mobile di titik strategis serta meningkatkan teknologi pengisian dari standar menjadi fast charging hingga ultra fast charging. Selain itu, PLN juga memperkuat layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile, di antaranya fitur Trip Planner untuk perencanaan rute perjalanan dan Entrif untuk memantau antrian pengisian secara real-time. PLN menilai capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik, sekaligus kesiapan infrastruktur dalam mendukung mobilitas ramah lingkungan di Indonesia. Salah satu penerima manfaat, Rika Yuliana, kini dapat merasakan listrik di rumahnya. Kehadiran listrik memberikan perubahan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mendukung kegiatan belajar anak-anak di malam hari. Program Light Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang bertujuan menghadirkan akses energi secara lebih merata. Bantuan diberikan melalui semangat gotong royong untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Manajemen PLN setempat menyampaikan bahwa program ini tidak hanya menghadirkan listrik, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. PLN berkomitmen untuk terus memperluas akses listrik hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ibu Rika Yuliana, ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah berbagi memberikan bantuan lampu kepada saya. Semoga lampu yang diberikan bisa bermanfaat bagi saya, dan untuk PLN-nya semoga bisa selalu membantu warga yang membutuhkan, dan semoga selalu jaya. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan listrik untuk mendukung aktivitas produktif dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat kelurahan, forum RT RW,
tokoh masyarakat serta warga setempat. PLN mengingatkan masyarakat untuk menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik serta menghindari aktivitas berisiko seperti bermain layang-layang atau mendirikan bangunan di dekat jaringan. Dalam momentum pasca Idul Fitri, masyarakat juga diedukasi untuk lebih waspada terhadap penggunaan peralatan listrik di rumah, termasuk kebiasaan membiarkan charger ponsel tetap terpasang di stop kontak, terutama di dekat tempat tidur yang berpotensi memicu korsleting hingga kebakaran. PLN juga menghimbau masyarakat untuk memahami langkah penanganan awal saat terjadi sengatan listrik dengan terlebih dahulu mematikan sumber listrik sebelum memberikan pertolongan. General Manager PLN UID S2JB menegaskan, edukasi keselamatan listrik akan terus digencarkan khususnya pasca Idul Fitri sebagai bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan listrik yang andal dan aman bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, PLN berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga potensi gangguan maupun kecelakaan akibat listrik dapat diminimalkan. Fitur Swacam memungkinkan pengguna listrik pasca bayar melakukan pencatatan angka stan kWh meter secara mandiri, sehingga dapat diketahui jumlah tagihan konsumsi listrik aktual. Hal ini menjadi sangat relevan pasca Idul Fitri ketika penggunaan listrik cenderung meningkat selama periode libur dan berdampak pada pengaturan budget tagihan listrik rumah tangga. Dengan mengetahui pemakaian listrik lebih awal, pelanggan dapat memperkirakan besaran tagihan dan menyesuaikan anggaran rumah tangga secara lebih terkendali. Prosesnya pun praktis, cukup memotret angka stan kWh meter melalui aplikasi PLN Mobile, memasukkan data, dan mengirimkannya untuk diproses sistem PLN. General Manager PLN UID S2JB Adi Herlambang menjelaskan bahwa fitur ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membantu pelanggan dalam mengelola keuangan pasca Idul Fitri. PLN juga mengingatkan bahwa pencatatan meter mandiri dapat dilakukan setiap bulan pada periode tanggal 23 hingga 27. Kehadiran fitur Swacam menjadi bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan pelanggan, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan yang lebih cermat melalui pemanfaatan teknologi digital. Pengamanan difokuskan pada daerah yang memiliki tradisi penerbangan balon udara seperti Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Jombang, dan Pasuruan. PLN bersama unsur pengamanan setempat melakukan patroli terpadu, sosialisasi langsung kepada masyarakat, serta penertiban balon udara yang berpotensi mengganggu jaringan listrik, khususnya pada jalur tegangan tinggi. Selain itu, PLN memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar infrastruktur kelistrikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap potensi bahaya listrik, terutama di area dekat jaringan tegangan tinggi. PLN juga menghimbau masyarakat untuk tidak menerbangkan balon udara secara bebas karena berisiko mengganggu jaringan listrik. Sebagai alternatif, masyarakat dapat menggunakan balon udara yang ditambatkan agar tetap aman. Melalui langkah preventif dan kolaboratif ini, PLN berharap pasokan listrik tetap andal selama periode pasca Idul Fitri hingga Lebaran Ketupat, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. Pada H+2 Idul Fitri, jumlah transaksi pengisian kendaraan listrik mencapai 18.088 kali dalam sehari, dengan konsumsi energi sebesar 427.980 kWh. Angka ini meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Peningkatan ini menunjukkan tren penggunaan kendaraan listrik yang semakin diminati oleh masyarakat, seiring berkembangnya infrastruktur pengisian daya di berbagai wilayah. Saat ini PLN bersama mitra telah menyediakan lebih dari 4.700 unit SPKLU yang tersebar di lebih dari 3.000 titik di seluruh Indonesia, khususnya jalur mudik, Trans Sumatera, Jawa, dan Bali. Jumlah SPKLU juga meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk mendukung kelancaran perjalanan pengguna kendaraan listrik, PLN turut menghadirkan SPKLU Mobile di titik strategis serta meningkatkan teknologi pengisian dari standar menjadi fast charging hingga ultra fast charging. Selain itu, PLN juga memperkuat layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile, di antaranya fitur Trip Planner untuk perencanaan rute perjalanan dan Entrif untuk memantau antrian pengisian secara real-time. PLN menilai capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik, sekaligus kesiapan infrastruktur dalam mendukung mobilitas ramah lingkungan di Indonesia. Peninjauan dilakukan untuk memastikan aspek mutu, ketepatan waktu, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap potensi kendala di lapangan. Manajer proyek menyampaikan bahwa percepatan pekerjaan terus dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga kualitas konstruksi dan disiplin terhadap standar keselamatan kerja. Keberadaan GI 150 kV bunga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas sistem kelistrikan di wilayah Gresik, sehingga mampu mendukung pertumbuhan industri dan aktivitas masyarakat pasca Idul Fitri. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui petugas pencatat meter yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, PLN turut berperan dalam proses verifikasi dan pemuktahiran data sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pendataan dilakukan secara faktual sesuai kondisi di lapangan. Pendataan DTSEN dilaksanakan secara bertahap di wilayah kerja ULP Telanai Pura dan mencakup berbagai lapisan masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid dan terintegrasi, terutama dalam mendukung program pemerintah pasca Idul Fitri agar lebih tepat sasaran. PLN juga menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang jujur kepada petugas. Kolaborasi ini menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung pembangunan berbasis data, selain menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Dalam pertemuan dengan Polres Oki dibahas pengamanan objek vital kelistrikan serta langkah antisipasi gangguan operasional. Sementara itu, bersama pemerintah Kabupaten Oki, PLN membahas peningkatan kualitas layanan, penanganan keluhan pelanggan, dan pengembangan infrastruktur kelistrikan. Manajer PLN UP3 Ogan Ilir, MA Hamdatul Rofiko, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan, terutama pasca Idul Fitri saat aktivitas masyarakat kembali meningkat. Ia mengatakan dukungan dari aparat dan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga keamanan aset serta kelancaran operasional. Kapolres Oki AKBP Eko Rubianto menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung PLN. Pihaknya siap bersinergi dalam memastikan keamanan instalasi kelistrikan serta membantu pengamanan kegiatan operasional PLN demi kepentingan masyarakat luas. Sementara itu, Bupati Oki Mukhendi Mahzareki turut mengapresiasi langkah proaktif PLN dalam membangun koordinasi lintas sektor. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan listrik semakin optimal dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Manajemen trafo merupakan salah satu langkah strategis PLN dalam melakukan penyesuaian beban pada gardu distribusi, sehingga kapasitas trafo dapat bekerja secara optimal dan aman. Setelah periode lebaran, biasanya terjadi perubahan konsumsi listrik di sejumlah wilayah, baik di kawasan permukiman maupun pusat aktivitas masyarakat. Tim teknik PLN WLP Tebing Tinggi melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi trafo, meliputi pengukuran beban suhu, tegangan,
serta inspeksi visual pada peralatan pendukung jaringan. Dari hasil evaluasi tersebut dilakukan penataan dan pemindahan beban pada beberapa titik guna menghindari potensi overload yang dapat mengganggu kontinuitas suplai listrik. Manajer PLN WLP Tebing Tinggi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya setelah masa libur panjang Idul Fitri. PLN juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. Dengan dilaksanakannya kegiatan manajemen trafo ini, PLN WLP Tebing Tinggi berharap sistem kelistrikan tetap andal sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan lancar pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menjalankan peran ganda, yakni sebagai penyedia layanan kelistrikan yang andal, sekaligus mitra sosial yang aktif berkontribusi di tengah masyarakat. Setelah memastikan keandalan listrik selama masa siaga Idul Fitri, PLN melanjutkan perannya dengan menghadirkan aksi sosial sebagai bentuk kepedulian berkelanjutan. Para pegawai PLN WLP Kuala Tungkal turun langsung ke lokasi untuk menyerahkan santunan sekaligus berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti. Interaksi hangat yang terjalin menciptakan suasana penuh kekeluargaan, memperkuat nilai empati dan kebersamaan. Manajer PLN WLP Kuala Tungkal, Yosa Perdana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang terus dijalankan secara berkelanjutan. Apresiasi juga disampaikan oleh pihak pengurus panti asuhan. Mereka menilai kehadiran PLN tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga membawa kebahagiaan dan perhatian bagi anak-anak. Kami sangat bersyukur atas kepedulian PLN WLP Kuala Tungkal. Kehadiran mereka membawa kebahagiaan bagi anak-anak di sini. Bantuan ini sangat berarti dan membuat anak-anak merasa diperhatikan, ujar salah satu pengurus Panti Asuhan Budiman. Melalui kegiatan ini, PLN menunjukkan bahwa kehadirannya tidak hanya menghadirkan terang melalui listrik, tetapi juga melalui kepedulian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari Panti Asuhan Budiman, sebagai berbagi ini menjadi bukti bahwa PLN terus berkomitmen memberikan manfaat yang lebih luas bagi lingkungan sekitarnya. Salah satu penerima manfaat, Rika Yuliana, kini dapat merasakan listrik di rumahnya. Kehadiran listrik memberikan perubahan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mendukung kegiatan belajar anak-anak di malam hari. Program Light Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang bertujuan menghadirkan akses energi secara lebih merata. Bantuan diberikan melalui semangat gotong royong untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Manajemen PLN setempat menyampaikan bahwa program ini tidak hanya menghadirkan listrik, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. PLN berkomitmen untuk terus memperluas akses listrik hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ibu Rika Yuliana, ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah berbagi memberikan bantuan lampu kepada saya. Semoga lampu yang diberikan bisa bermanfaat bagi saya, dan untuk PLN-nya semoga bisa selalu membantu warga yang membutuhkan, dan semoga selalu jaya. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan listrik untuk mendukung aktivitas produktif dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat kelurahan, forum RT RW, tokoh masyarakat serta warga setempat.
PLN mengingatkan masyarakat untuk menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik serta menghindari aktivitas berisiko seperti bermain layang-layang atau mendirikan bangunan di dekat jaringan. Dalam momentum pasca Idul Fitri, masyarakat juga diedukasi untuk lebih waspada terhadap penggunaan peralatan listrik di rumah, termasuk kebiasaan membiarkan charger ponsel tetap terpasang di stop kontak, terutama di dekat tempat tidur yang berpotensi memicu korsleting hingga kebakaran. PLN juga menghimbau masyarakat untuk memahami langkah penanganan awal saat terjadi sengatan listrik dengan terlebih dahulu mematikan sumber listrik sebelum memberikan pertolongan. General Manager PLN UID S2JB menegaskan, edukasi keselamatan listrik akan terus digencarkan khususnya pasca Idul Fitri sebagai bagian dari komitmen PLN dalam menghadirkan listrik yang andal dan aman bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, PLN berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga potensi gangguan maupun kecelakaan akibat listrik dapat diminimalkan. Pengamanan difokuskan pada daerah yang memiliki tradisi penerbangan balon udara seperti Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Jombang, dan Pasuruan. PLN bersama unsur pengamanan setempat melakukan patroli terpadu, sosialisasi langsung kepada masyarakat, serta penertiban balon udara yang berpotensi mengganggu jaringan listrik, khususnya pada jalur tegangan tinggi. Selain itu, PLN memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar infrastruktur kelistrikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap potensi bahaya listrik, terutama di area dekat jaringan tegangan tinggi. PLN juga menghimbau masyarakat untuk tidak menerbangkan balon udara secara bebas karena berisiko mengganggu jaringan listrik. Sebagai alternatif, masyarakat dapat menggunakan balon udara yang ditambatkan agar tetap aman. Melalui langkah preventif dan kolaboratif ini, PLN berharap pasokan listrik tetap andal selama periode pasca Idul Fitri hingga Lebaran Ketupat, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menjalankan peran ganda, yakni sebagai penyedia layanan kelistrikan yang andal, sekaligus mitra sosial yang aktif berkontribusi di tengah masyarakat. Setelah memastikan keandalan listrik selama masa siaga Idul Fitri, PLN melanjutkan perannya dengan menghadirkan aksi sosial sebagai bentuk kepedulian berkelanjutan. Para pegawai PLN WLP Kuala Tungkal turun langsung ke lokasi untuk menyerahkan santunan sekaligus berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti. Interaksi hangat yang terjalin menciptakan suasana penuh kekeluargaan, memperkuat nilai empati dan kebersamaan. Manajer PLN WLP Kuala Tungkal, Yosa Perdana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang terus dijalankan secara berkelanjutan. Apresiasi juga disampaikan oleh pihak pengurus panti asuhan. Mereka menilai kehadiran PLN tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga membawa kebahagiaan dan perhatian bagi anak-anak. Kami sangat bersyukur atas kepedulian PLN WLP Kuala Tungkal. Kehadiran mereka membawa kebahagiaan bagi anak-anak di sini. Bantuan ini sangat berarti dan membuat anak-anak merasa diperhatikan, ujar salah satu pengurus Panti Asuhan Budiman. Melalui kegiatan ini, PLN menunjukkan bahwa kehadirannya tidak hanya menghadirkan terang melalui listrik, tetapi juga melalui kepedulian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari Panti Asuhan Budiman, sebagai berbagi ini menjadi bukti bahwa PLN terus berkomitmen memberikan manfaat yang lebih luas bagi lingkungan sekitarnya. Salah satu penerima manfaat, Rika Yuliana, kini dapat merasakan listrik di rumahnya. Kehadiran listrik memberikan perubahan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mendukung kegiatan belajar anak-anak di malam hari. Program Light Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang bertujuan menghadirkan akses energi secara lebih merata. Bantuan diberikan melalui semangat gotong royong untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Manajemen PLN setempat menyampaikan bahwa program ini tidak hanya menghadirkan listrik, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
PLN berkomitmen untuk terus memperluas akses listrik hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rika Yuliana ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah berbagi memberikan bantuan lampu kepada saya. Semoga lampu yang diberikan bisa bermanfaat bagi saya, dan untuk PLN-nya semoga bisa selalu membantu warga yang membutuhkan, dan semoga selalu jaya. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan listrik untuk mendukung aktivitas produktif dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan aspek mutu, ketepatan waktu, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap potensi kendala di lapangan. Manajer proyek menyampaikan bahwa percepatan pekerjaan terus dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga kualitas konstruksi dan disiplin terhadap standar keselamatan kerja. Keberadaan GI 150 kV bunga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas sistem kelistrikan di wilayah Gresik, sehingga mampu mendukung pertumbuhan industri dan aktivitas masyarakat pasca Idul Fitri. PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fitur Swacam memungkinkan pengguna listrik pasca bayar melakukan pencatatan angka stan kWh meter secara mandiri, sehingga dapat diketahui jumlah tagihan konsumsi listrik aktual. Hal ini menjadi sangat relevan pasca Idul Fitri ketika penggunaan listrik cenderung meningkat selama periode libur dan berdampak pada pengaturan budget tagihan listrik rumah tangga. Dengan mengetahui pemakaian listrik lebih awal, pelanggan dapat memperkirakan besaran tagihan dan menyesuaikan anggaran rumah tangga secara lebih terkendali. Prosesnya pun praktis, cukup memotret angka stan kWh meter melalui aplikasi PLN Mobile, memasukkan data, dan mengirimkannya untuk diproses sistem PLN. General Manager PLN WDS2JB Adi Herlambang menjelaskan bahwa fitur ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membantu pelanggan dalam mengelola keuangan pasca Idul Fitri. PLN juga mengingatkan bahwa pencatatan meter mandiri dapat dilakukan setiap bulan pada periode tanggal 23 hingga 27. Kehadiran fitur Swacam menjadi bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan pelanggan, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan yang lebih cermat melalui pemanfaatan teknologi digital. Melalui petugas pencatat meter yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, PLN turut berperan dalam proses verifikasi dan pemuktahiran data sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pendataan dilakukan secara faktual sesuai kondisi di lapangan. Pendataan DTSEN dilaksanakan secara bertahap di wilayah kerja ULP Telanai Pura dan mencakup berbagai lapisan masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid dan terintegrasi, terutama dalam mendukung program pemerintah pasca Idul Fitri agar lebih tepat sasaran. PLN juga menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang jujur kepada petugas. Kolaborasi ini menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung pembangunan berbasis data, selain menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Dalam pertemuan dengan Polres Oki dibahas pengamanan objek vital kelistrikan serta langkah antisipasi gangguan operasional. Sementara itu, bersama pemerintah Kabupaten Oki, PLN membahas peningkatan kualitas layanan, penanganan keluhan pelanggan,
dan pengembangan infrastruktur kelistrikan. Manajer PLN UP3 Ogan Ilir, MA Hamdatul Rofiko menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan, terutama pasca Idul Fitri saat aktivitas masyarakat kembali meningkat. Ia mengatakan dukungan dari aparat dan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga keamanan aset serta kelancaran operasional. Kapolres Oki AKBP Eko Rubianto menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung PLN. Pihaknya siap bersinergi dalam memastikan keamanan instalasi kelistrikan serta membantu pengamanan kegiatan operasional PLN demi kepentingan masyarakat luas. Sementara itu, Bupati Oki Mukhendi Mahzareki turut mengapresiasi langkah proaktif PLN dalam membangun koordinasi lintas sektor. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan listrik semakin optimal dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu penerima manfaat, Rika Yuliana, kini dapat merasakan listrik di rumahnya. Kehadiran listrik memberikan perubahan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mendukung kegiatan belajar anak-anak di malam hari. Program Light Up the Dream merupakan inisiatif sosial pegawai PLN yang bertujuan menghadirkan akses energi secara lebih merata. Bantuan diberikan melalui semangat gotong royong untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Manajemen PLN setempat menyampaikan bahwa program ini tidak hanya menghadirkan listrik, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. PLN berkomitmen untuk terus memperluas akses listrik hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ibu Rika Yuliana, ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah berbagi memberikan bantuan lampu kepada saya. Semoga lampu yang diberikan bisa bermanfaat bagi saya, dan untuk PLN-nya semoga bisa selalu membantu warga yang membutuhkan, dan semoga selalu jaya. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan listrik untuk mendukung aktivitas produktif dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Manajemen trafo merupakan salah satu langkah strategis PLN dalam melakukan penyesuaian beban pada gardu distribusi, sehingga kapasitas trafo dapat bekerja secara optimal dan aman. Setelah periode lebaran, biasanya terjadi perubahan konsumsi listrik di sejumlah wilayah, baik di kawasan permukiman maupun pusat aktivitas masyarakat. Tim teknik PLN WLP Tebing Tinggi melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi trafo, meliputi pengukuran beban suhu, tegangan, serta inspeksi visual pada peralatan pendukung jaringan. Dari hasil evaluasi tersebut dilakukan penataan dan pemindahan beban pada beberapa titik guna menghindari potensi overload yang dapat mengganggu kontinuitas suplai listrik. Manajer PLN WLP Tebing Tinggi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya setelah masa libur panjang Idul Fitri. PLN juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas. Dengan dilaksanakannya kegiatan manajemen trafo ini, PLN WLP Tebing Tinggi berharap sistem kelistrikan tetap andal sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan lancar pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pada H+2 Idul Fitri, jumlah transaksi pengisian kendaraan listrik mencapai 18.088 kali dalam sehari, dengan konsumsi energi sebesar 427.980 kWh.
Angka ini meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Peningkatan ini menunjukkan tren penggunaan kendaraan listrik yang semakin diminati oleh masyarakat, seiring berkembangnya infrastruktur pengisian daya di berbagai wilayah. Saat ini PLN bersama mitra telah menyediakan lebih dari 4.700 unit SPKLU yang tersebar di lebih dari 3.000 titik di seluruh Indonesia, khususnya jalur mudik, Trans Sumatera, Jawa, dan Bali. Jumlah SPKLU juga meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mendukung kelancaran perjalanan pengguna kendaraan listrik, PLN turut menghadirkan SPKLU Mobile di titik strategis serta meningkatkan teknologi pengisian dari standar menjadi fast charging hingga ultra fast charging. Selain itu, PLN juga memperkuat layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile, di antaranya fitur Trip Planner untuk perencanaan rute perjalanan dan Entrif untuk memantau antrian pengisian secara real-time. PLN menilai capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik, sekaligus kesiapan infrastruktur dalam mendukung mobilitas ramah lingkungan di Indonesia. Pengamanan difokuskan pada daerah yang memiliki tradisi penerbangan balon udara seperti Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Jombang, dan Pasuruan. PLN bersama unsur pengamanan setempat melakukan patroli terpadu, sosialisasi langsung kepada masyarakat, serta penertiban balon udara yang berpotensi mengganggu jaringan listrik, khususnya pada jalur tegangan tinggi. Selain itu, PLN memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar infrastruktur kelistrikan untuk meningkatkan kesadaran terhadap potensi bahaya listrik, terutama di area dekat jaringan tegangan tinggi. PLN juga menghimbau masyarakat untuk tidak menerbangkan balon udara secara bebas karena berisiko mengganggu jaringan listrik. Sebagai alternatif, masyarakat dapat menggunakan balon udara yang ditambatkan agar tetap aman. Melalui langkah preventif dan kolaboratif ini, PLN berharap pasokan listrik tetap andal selama periode pasca Idul Fitri hingga Lebaran Ketupat, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman. Melalui petugas pencatat meter yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, PLN turut berperan dalam proses verifikasi dan pemuktahiran data sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pendataan dilakukan secara faktual sesuai kondisi di lapangan. Pendataan DTSEN dilaksanakan secara bertahap di wilayah kerja ULP Telanai Pura dan mencakup berbagai lapisan masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid dan terintegrasi, terutama dalam mendukung program pemerintah pasca Idul Fitri agar lebih tepat sasaran. PLN juga menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang jujur kepada petugas. Kolaborasi ini menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung pembangunan berbasis data, selain menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Baik pemirsa, sajian berita terakhir tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Riza Palepi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.